mau ceramah Isra Mi'raj, pakai celana jeans, pakai baju jaket kulit, pakai helm. Lalu naik saya ke atas, "Hai guys," kata saya. "Are you ready to rock?" Itu tidak salah menurut fikih Islam, karena saya menutup aurat. Yang penting tutup pusat sampai lutut, selesai. Tapi secara adat, sopan santun, itu tidak benar. Andai saya buat begitu, saya yakin Pak Danrem langsung berbisik ke Pak Kepala Kantor, "Ini Ustadz Somad yang asli apa kawi?" Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Ini tahun kelima, kalau tidak salah, saya masuk ke Provinsi Nangro Aceh Darussalam, berkeliling. Di April 2019, itu saya sudah masuk 43 titik. Dari mulai provinsi, kabupaten, kota, sampai kecamatan. Tapi baru di 2021 inilah ada undangan ke bank konvensional. Jadi saya tanyalah senior saya. Ini yang membawa saya ini kan kakak-kakak kelas saya dulu di Mesir. Saya katakan, "Ini BI ini kan bank konvensional," kata saya. Kata mereka, "Ini BI yang di Aceh sudah syariah." Jadi begitu saya sampai di BI ini, memang saya melihat sesuatu yang luar daripada biasa. Dari mulai di mana-mana yang namanya pegawai bank itu kan kita tahulah bagaimana gayanya. Sampai di sini pakai sarung. Jadi kesan pertama udah memang betul-betul syariah. Kemudian begitu sampai di atas, saya selama beberapa tahun ke Aceh ini, orang Aceh memberi saya souvenir, ada rencong dari batu giok Aceh, ada rencong dari emas, 2 ada di rumah. Itu tak pernah saya bawa, takut hilang. Ada rencong dari Kuningan, ada dari besi putih, dari mulai yang panjang sekelingking sampai selengan ada. Saya sangka udah besar betul lah rencong punya saya. Sampai ke BI Lok Sumawe, rupanya 4 meter ada di bawah. Begitu saya tengok tadi, "Mak, belum ada apa-apanya rupanya." Sampai di atas ini pula, apa kata Pak Kepala Kantor Perwakilan BI Lok Sumawe? "Itu Ustaz, tas itu kita bisa masuk ke dalam." Banyak sesuatu yang biasa di luar, sampai ke BI ini luar biasa. Begitu juga dengan potongan daging kambingnya, besar-besar. Sampai Pak Danrem pun tak dihabiskan Pak Danrem. Saya waktu makan dekat Pak Danrem, sedangkan tentara aja takut, apalagi saya pikir kan. Nah itu, jadi Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian di mana-mana saya mendengar ceramah, biasa Habib pakai gamis, Kiai, Buya, alim ulama, Tengku, Abu, Abi pakai gamis. Rupanya di BI gamisnya lain. Infak dan sodakoh. Jadi saya memang dikejutkan dengan banyak hal yang luar biasa. Itu udah saya lama juga saya ngumpul-ngumpulkannya itu. Coba kita pahami, hari-hari besar Islam itu adalah momen pertemuan. Jadi jangan lagi dipermasalahkan ini bid'ah dolalah segala macam ketika kita tonton di YouTube macam-macam penceramah. Pahami hari-hari besar Islam itu adalah stasiun-stasiun tempat kita bertemu. Sama seperti kalau kita naik jalan darat. Ini insya Allah saya kan dari Lok Sumawe ke Langsa, Langsa ke Medan, jalan darat. Itu kita tidak bisa selamanya terus berjalan. Mesin didinginkan. Driver mesti istirahat sejenak. Berhenti di pom bensin, ngisi minyak, lalu kemudian masuk ke toilet, sholat, kalau perlu mandi, segar. Begitu juga dengan hari-hari besar ini. Di bulan Rajab, berhenti sejenak. Nama momennya Sya'ban, berhenti sejenak. Nama momennya Nisfu Sya'ban, 14 malam 15, 15 malam 16.
Di bulan Ramadan berhenti sejenak. Ada nama stasiunnya Tarawih, ada nama stasiunnya Nuzul Quran, ada stasiunnya Lailatul Qadar. Di bulan Syawal berhenti sejenak. Ada nama stasiunnya Halal Bihalal. Di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah berhenti sejenak. Ada namanya melepas jamaah haji. Ada momen besar internasional namanya wukuf di Padang Arafah. Di bulan Muharram berhenti sejenak. Ada lagi momen pertemuan namanya menyambut satu Muharram. Safar tak ada. Karena memang safar itu artinya kosong. Safar, sifar, kosong. Nama kau siapa? Safar, berarti kosong. Lalu kemudian Rabiul Awal, ada lagi stasiun kita pertemuan. Itu yang disebut dengan 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi. Dan di Aceh ini orang kalau sudah Maulid Nabi bisa sampai 1 bulan. Bahkan 40 hari. Nah, itu semua kita pahami sebagai stasiun-stasiun pertemuan. Kalaulah tidak ada stasiun pertemuan momentum Isra Mi'raj ini, saya tak ketemu dengan Pak Kepala Kantor Perwakilan BI Loksmawi. Saya tak ketemu dengan Pak Danrem. Saya tak ketemu dengan Pak anggota DPD. Bayangkan, 5 juta orang Aceh, cuman 3 orang yang terpilih untuk dikirim ke Senayan. Nah, inilah salah satunya. Bisa ketemu itu kan luar biasa. Nah, jadi saya memahami bahwa apapun namanya hari besar Islam itu datang saja. Datang, duduk, diam. Ada makanan, makan. Tak ada, apa yang mau dimakan? Nah, jadi kalau kita memahaminya seperti itu, kita tidak terjebak pada khilafiyah. Soalnya sekarang banyak juga orang yang takut hadir hari-hari besar. Oh, isinya acara cuman kata sambutan, baca Quran, tausiah, silaturahim. Paling foto-foto. Sekarang pun foto-foto tak terlalu penting karena pakai masker, muka tak nampak. Nah, kalau sudah kita pahami begitu, kita nanti plong, tidak merasa berdosa, tidak merasa sudah jatuh dalam perbuatan bid'ah, sesat, neraka, dan lain sebagainya. Dengar bacaan Quran, apa salahnya? Bersilaturahim. Man ahabba yusatulahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang hendak panjang umurnya, murah rezekinya, rajin-rajinlah dia menyambung silaturahim. Jadi momen hari ini mudah-mudahan menjadi nilai amal soleh buat kita bersama insya Allah. Itu poin yang ingin saya jelaskan. Saya biasanya berceramah itu menjelaskan sesuatu yang tak jelas. Yang udah jelas tak usah dijelaskan lagi. Karena mubazir saudara setan. Buang-buang waktu. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa 3 kata kunci dari Pak Kecik yang membacakan tema tadi, 3 yang saya tangkap. Keyword, K kata, word K kunci, word kata. Keyword kata kunci. Yang pertama, religius. Bagaimana sebagai pegawai, sebagai manusia menjadi orang yang religius. Diambil dari kata religi. Ada lagu pop, ada lagu rock, ada lagu metal. Kemudian ada namanya lagu religi. Karena di situ ada berbau agama. Tentu yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam. What is your religion? Apa agamamu? Agama saya adalah Islam. Orangnya namanya Muslim. Bagaimana mewujudkan diri sebagai sosok yang religi? Religi tidak bisa diukur dari baju. Karena kalau religi itu dari baju koko, maka sesungguhnya Abu Jahal, Abu Lahab malah pakai jubah. Religi tidak bisa diukur dari casing. Tapi kita selalu memakai adab, sopan, santun, tata krama, the local wisdom. Jadi kalau seandainya, kenapalah hari ini pegawai-pegawai pakai baju koko, pakai peci. Itu bukan menunjukkan religi kita. Itu hanya begitulah budaya kita. Seandainya saya datang hari ini kemari, mau ceramah Isra Mi'raj, pakai celana jeans, pakai baju jaket kulit, pakai helm. Lalu naik saya ke atas, "Hai guys," kata saya. "Are you ready to rock?" Itu tidak salah menurut fikih Islam, karena saya menutup aurat. Yang penting tutup pusat sampai lutut, selesai. Tapi secara adat sopan santun itu tidak benar. Andai saya buat begitu, saya yakin Pak Danrem langsung berbisik ke Pak Kepala Kantor, "Ini Ustadz Somad yang asli apa kawi?" Gitu. Nah, itu. Jadi ada batas-batas kepantasan.
Ada batas-batas kesesuaian. Kebetulan di Aceh, negerinya wali-wali Allah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Hamzah Al-Fansuri, Syekh ulama-ulama besar, Syekh Muhibbuddin Wali dan lain-lain, Syekh Muhammad Wali. Maka kita pun juga mengikuti sopan santun tata krama itu. Pakai baju koko, pakai kain sarung, itu religi yang kelihatan dari luar. Tapi sesungguhnya religi sikap beragama dari dalam adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh badan kamu, wala ila suwarukum, tidak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi mari kita asah sikap religi yang ada di dalam kolbu hati kita itu. Yang tepat itu adalah pakai Q, pakai kop, kolbu. Sedangkan kalbu pakai kap itu artinya mohon maaf anjing. Sekarang banyak orang takut nyebut anjing. Sampai-sampai disensor. Takut dibully. Jadi ketika seorang muslim meyakini bahwa casing ini hanya sampul saja, dia akan memperbaiki hatinya. Tapi mesti ada keseimbangan juga. Saya tidak pula ingin besok pegawai karyawan datang masuk kantor Senin Selasa, tiba-tiba bajunya juga tak menentu, tak pakai ikat pinggang, keluar, tak pakai kaos kaki. Ketika ditanya, kenapa kalian begini? Yang penting kolbu kita, Pak. Nah, ini ceramah Abdul Somad ini menyesatkan ini. Karena kita diajarkan keseimbangan antara zahir dan batin. Makanya ketika kita bercermin doanya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kalau sudah kau perbaiki sifat fisik tampilanku, maka perbaiki pula lah batinku, qalbuku. Ini hati ini mesti kita jaga. Cara menjaga hati itu diantaranya adalah dengan ibadah-ibadah kita. Kita kuat itu bukan karena punya jimat, bukan karena punya dukun, bukan karena punya tuyul, bukan karena minta sama hantu setan. Kita kuat karena hubungan kita dengan Allah yang kita bangun sejak sebelum terbit matahari. Kita angkat kedua tangan, kita katakan yang besar itu engkau bukan aku. Allahu Akbar. Jabatanku tidak besar. Apa yang ada padaku sekarang tidak besar. Yang besar hanya engkau. Kita angkat kedua tangan, kita katakan Allahu Akbar. Kita ulang sekali lagi. Allahu Akbar kabira. Kalau aku dipuji-puji, walhamdulillahi katsira. Kalau aku dimuliakan orang, wa subhanallahi bukrata wa asila. Sekarang aku datang menghadap engkau. Wajahtu wajhiya. Kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal arda. Sikapku hanifan musliman. Aku tidak meminta kepada yang lain. Wa ma ana minal musyrikin. Segala yang kulakukan ini hanya untuk engkau. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.